bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 73 ayatnya yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, ketika kita hidup sebagai orang percaya, di mana kita tahu di dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Maka selama kita masih hidup di dunia ini, seharusnya kita memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan melebihi persoalan-persoalan hidup manapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan di kekekalan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sudah tidak pernah lagi berakhir, ya. Jadi kalau diselamatkan di dalam Kristus, itu artinya kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan hidup kita di kekekalan dengan cara hidup benar, mengingini Tuhan lebih daripada apapun, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, maka pada akhirnya selama kita hidup di dunia ini, kita akan memiliki cara hidup yang sembrono, saudaraku. Kita akan hidup sesuka hati kita, menuruti keinginan-keinginan diri kita, menuruti hawa nafsu diri kita. Kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu diri kita dengan keinginan-keinginan daging, sehingga kita sama sekali sudah tidak pernah lagi memikirkan bahwa masa hidup kita di dunia ini terbatas. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup hari ini untuk menikmati hidup hari ini. Dalam hal ini menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Cara hidup seperti ini yang saya katakan tadi, cara hidup yang sembrono. Artinya kita tidak pernah memikirkan masa depan hidup kita di kekekalan. Kenapa? Karena orang yang memikirkan masa depan hidupnya di kekekalan akan selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Akan selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidupnya. Akan selalu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hidupnya. Satu-satunya kesenangan hidupnya. Tidak ada satu kesenangan hidup manapun yang dapat membahagiakan diri kita selain Tuhan saja. Tetapi saat ini kalau kita terus terlena hidup menikmati dunia ini, kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, kita bersahabat dengan dunia ini, ya. Kita hidup di dalam percintaan dengan dunia ini, maka sesungguhnya tanpa kita sadari masa depan kehidupan kita di kekekalan itu ada di dalam bahaya, saudaraku. Tetapi karena kita sudah terlanjur tertipu oleh dunia ini, kita juga sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah tentang keselamatan di dalam Kristus, di mana kita berpikir bahwa asal sudah percaya kepada Kristus, kalau nanti pasti masuk surga. Pada akhirnya kita tidak pernah mau berjuang serius untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi orang percaya seharusnya ketika kita menyadari masa hidup kita di dunia ini hanya sementara, di mana firman Tuhan katakan hanya 70 sampai 80 tahun, setelah itu akan melayang lenyap. Saudaraku, mengerti kebenaran firman Tuhan ini harus kita sadar untuk mempersiapkan hidup kita. Lalu kita harus memiliki prinsip hidup seperti yang dimiliki oleh pemazmur yang ditulis di dalam Mazmur 73 ini. Keinginan hati kita itu sudah tidak lagi tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi keinginan hati kita itu harus ditujukan kepada satu fokus,
Tuhan saja dan kerajaannya. Sehingga kita bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Artinya kerinduan kita itu hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Perhatikan itu. Kalau dikatakan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, karena kita sudah memiliki prinsip segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kita, tidak bisa memberikan kesenangan hidup yang sejati kepada kita, tidak bisa memberikan sukacita yang sejati kepada kita, tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati kepada kita. Yang bisa memberikan itu semua hanya Tuhan saja. Sehingga ketika kita memiliki prinsip hidup seperti yang dikatakan oleh pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga, itu menunjukkan bahwa kita mengarahkan pandangan kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada kerajaan sorga, karena kita tahu di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan yang tidak pernah berakhir. Ya, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hidup kita di dunia ini selain daripada Tuhan saja. Sehingga kita bisa memiliki prinsip segala sesuatu boleh hilang dari kehidupan kita asal kita bisa memiliki Tuhan, asal kita bisa memiliki Kristus. Saudaraku, prinsip hidup seperti inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ia rela melepaskan segala sesuatu yang merupakan keuntungan bagi dirinya demi supaya ia bisa memperoleh Kristus. Nah, kita hidup sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki prinsip hidup yang seperti itu. Sehingga kita bisa berkata, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ini, ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, dalam kehidupan kita, segala sesuatu boleh hilang lenyap, tetapi bagian kita yang harus tinggal tetap, yang tidak boleh terhilang dari kehidupan kita adalah Allah sampai selama-lamanya. Dengan memiliki prinsip hidup seperti ini, kita akan selalu mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Lalu pada akhirnya kita dengan rela hati menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus saja, hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya pada akhirnya dari hari lepas hari kehidupan kita terus diubah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kehidupan kita terus dibaharui, pribadi kita semakin hari semakin cemerlang. Pada akhirnya kita akan mencapai standar kehidupan yang Allah Bapa di sorga kehendaki, di mana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa seharusnya ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi menaruh hati kita tertuju kepada apapun kesenangan hidup dunia ini, tetapi kita sudah harus mulai memindahkan hati kita ke dalam kerajaan sorga, karena kita tahu di sanalah pada akhirnya kita akan tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan Bapa sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali dinasihati oleh firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami ditegur oleh firman-Mu supaya kami mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami tidak boleh lagi mengikatkan diri kami dengan dunia ini. Kami tidak boleh lagi membawa diri kami terjerat ke dalam kehidupan dunia ini.
sebab dunia ini senantiasa akan menggiring kami ke dalam kebinasaan. Oleh sebab itu saat ini kami mau arahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Dan kami harus berkata, tidak ada sesuatu yang kami ingini di dunia ini selain Engkau ya Allah. Itulah milik kami satu-satunya yang ada di dalam kerajaan sorga. Segala sesuatu boleh hilang dari kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Karena kami mau menjadikan Engkau satu-satunya bagian hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.